Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 KMB akan mempresentasikan tentang HIV dan AIDS. Boleh next selanjutnya diperkenalkan oleh anggota kami ada Askia, Dwi, Encik, Vina, dan Rianisa. Boleh selanjutnya. Yang pertama ada pengertian apa sih tentang penyakit HIV atau AIDS itu? HIV/AIDS merupakan isu sensitif di bidang kesehatan. HIV/AIDS telah menjadi isu internasional karena HIV/AIDS telah menyerang manusia hampir di seluruh penjuru dunia. Singkatnya, HIV atau kepanjangannya dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4, jenis sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi. Seseorang yang terkena HIV dapat tetap hidup sehat selama bertahun-tahun tanpa mengalami gejala yang signifikan. HIV secara bertahap akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat pengidap rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius. Sedangkan AIDS atau yang kepanjangannya bisa disebut dengan Acute Immunodeficiency Syndrome adalah tahap akhir dari infeksi penyakit HIV, di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah sehingga tidak lagi mampu melawan infeksi atau penyakit tertentu. AIDS ditandai dengan turunnya jumlah sel CD4 hingga di bawah 200 sel per meter kubik, atau munculnya infeksi oportunistik serius seperti tuberkulosis, kandiasis, atau sarkoma Kaposi. Singkatnya, kalau misalnya HIV itu awal penyakit dari HIV, sedangkan AIDS itu penyakit yang di tahap akhir dari penyakit HIV gitu. Boleh next selanjutnya. Baik, selanjutnya etiologi dari HIV itu infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau dikenal sebagai HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel-sel T CD4 yang sangat penting untuk melawan infeksi setelah HIV menginfeksi sel-sel ini. Virus akan berkembang biak dan akhirnya merusak sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome, yang ditandai dengan penurunan besar dalam jumlah sel T CD4 dan meningkatnya kerentanan terhadap infeksi oportunistik dan beberapa jenis kanker jika tidak terobati. Virus HIV menyebabkan penyakit dengan cara mengkode enzim khusus yang memungkinkan transkripsi DNA dan RNA, sehingga dapat menggandakan gennya dalam sel inang seperti limfosit CD4 dan penyatuan DNA virus dengan gen limfosit menjadi tantangan dalam pengembangan antivirus HIV. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada patofisiologi. Nah, pertama itu virus HIV ini itu akan menyerang sel imun eh, lebih tepatnya di molekul CD4 ini. Nah, CD4 ini itu adanya di dalam T helper, sel darah putih ya, T helper, monosit, sel dendritik dan makrofag. Nah, terus virus HIV ini juga berikatan karena akan berikatan dengan CD4, dia itu diikat dengan rantai protein GP120. Nah, protein ini tuh ada di permukaan si virus HIV itu. Nah, ikatan ini itu diperkuat lagi oleh koreseptor CCR5 dari monosit sel dendritik dan makrofag, dan diperkuat juga oleh koreseptor CCR4 atau CXCR4 dari sel T helper. Nah, kemudian si diperkuat ini itu akan memfasilitasi si virus HIV itu untuk berfusi dan dengan membran sel inang sehingga si komponen virus HIV ini tuh bisa masuk ke sitoplasma. Nah, kemudian selanjutnya virus HIV atau virus RNA ini itu akan ditranskripsikan oleh enzim reverse transkriptase menjadi DNA, dan setelah jadi DNA dia akan masuk ke inti sel manusia dan akan mengisi gen sel inang. Nah, saat saat terjadi infeksi, tubuh kita itu kan pasti akan sel imunnya akan aktif gitu ya. Nah,
DNA virus HIV ini itu akan menerjemahkan protein-protein yang biasanya dibutuhkan sebagai respon kekebalan tubuh. Dia itu akan menghasilkan virus-virus HIV baru untuk menginfeksi sel-sel lain. Nah, ada fakta unik dari virus HIV ini itu biasanya dia saat replikasi itu suka error. Jadi akan mengakibatkan mutasi strain atau mutasi replikasi dari virus ini tuh akan berbeda-beda gitu. Nah, maka karena beda-beda jadinya target host-nya juga akan berbeda-beda. Disebutnya adalah viral tropism. Nah, kemudian apabila virus HIV itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, pada infeksi primer itu salah satu mutasi replikasi namanya strain R5 dari virus HIV ini itu akan berikatan dengan sisi R5 yang ada pada monosit, sel dendritik, dan makrofag itu. Nah, pertama itu dari sel dendritik. Nah, sel dendritik itu dia tuh nongkrong biasanya ada di mukosa jaringan atau sel epitel. Nah, biasanya ini adalah tempat masuknya virus ke dalam tubuh. Nah, kemudian si sel dendritik ini itu akan menangkap virus HIV yang menempel pada mukosa jaringan. Kemudian akan bermigrasi ke nodus limfatik dan akhirnya virus ini memiliki akses ke sel target CD4 atau sel darah putih. Nah, selanjutnya di sini ada pathway. Pathway-nya itu ada 4 faktor dari hubungan seksual yang dengan pasangan berganti-ganti dengan yang terinfeksi HIV. Nah, sperma yang terinfeksi itu akan masuk ke dalam tubuh pasangan lewat membran mukosa vagina atau anus juga bisa yang lecet atau luka. Kemudian faktor yang kedua transfusi darah yang terinfeksi HIV. Kemudian ada tertusuk jarum bekas penderita HIV, biasanya virus itu akan masuk ke dalam tubuh lewat luka tusuk tersebut dan ibu hamil menderita HIV. Nah, dari keempat faktor ini itu akan virus HIV itu akan menyerang tadi sel T helper, T limfosit atau CD4, sel saraf, makrofag, dan monosit. Nah, kemudian akan terjadi perubahan pada struktur sel yang struktur sel ini seperti T helper, CD4, dan yang lainnya itu akan berubah karena transkripsi RNA virus dan DNA sel tersebut itu akan terbentuk pro-virus gitu. Nah, sel pejamu yang tadi T helper, makrofag, monosit itu akan mengalami kelumpuhan dan akan menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, dari penurunan sistem kekebalan tubuh ini akan terjadinya infeksi oportunistik. Bisa juga karena kekurangan pajanan informasi. Nah, bisa menghasilkan diagnosa keperawatannya defisit pengetahuan. Nah, dari infeksi oportunistik ini juga bisa mempengaruhi sistem gastrointestinal, virus HIV, ditambah lagi juga bisa karena kuman yang ada di saluran pencernaan ya, seperti Salmonella, Clostridium candida, dan akan menginvasi mukosa saluran cerna, kemudian akan terjadi peningkatan peristaltik dan mengakibatkan dan menghasilkan diagnosa keperawatan hipovolemia. Kemudian dari infeksi oportunistik ini juga akan mempengaruhi sistem integumen, bisa menyebabkan herpes zoster atau juga bisa herpes simplex yang akan mengakibatkan dermatitis cerebroika, kemudian terjadinya ruam, difus bersisik, folikulitas, dan kulit kering. Nah, akan menghasilkan diagnosa keperawatannya gangguan integritas kulit. Kemudian dari infeksi oportunistik ini juga akan mengganggu sistem reproduksi karena nanti akan juga ada jamur candidiasis juga, kemudian akan terjadi ulkus genital dan diagnosis keperawatannya itu nyeri akut. Kemudian dari infeksi oportunistik ini juga akan mempengaruhi sistem respirasi, bisa terjadinya PCP atau pneumonia, pneumositis,
dan bisa terjadi penumpukan sekret, obstruksi jalan nafas, dan menghasilkan diagnosa keperawatannya bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian dari infeksi oportunistik ini juga bisa mengganggu sistem neurologi. Bisa terjadi Cryptococcus, meningitis Cryptococcus, kemudian akan terjadi perubahan status mental, kelemahan, atau pusing, atau juga bisa imobilitas dan akan menghasilkan diagnosa keperawatannya intoleransi aktivitas. Nah, sebelumnya dari patofisiologi ini, saat virus itu sudah masuk ke sudah ada akses ke sel target CD4, itu biasanya terjadi lonjakan besar replikasi si virus ini. Nah, biasanya pada infeksi akut itu pasien akan mengalami flu berlangsungnya 3 sampai 12 minggu dan pada fase kronis itu membutuhkan waktu 2 hingga 10 tahun untuk menunjukkan manifestasi penyakit AIDS. Nah, biasanya pada kronis ini itu virus HIV di dalam tubuh akan meningkat dan sel T helper di dalam tubuh akan menurun 1 hingga 2 miliar sel per hari. Boleh dilanjut? Nah, oke, selanjutnya ada manifestasi klinis. Nah, seperti yang kita ketahui gitu, pada orang dengan pasien HIV/AIDS ini mengalami penurunan, sistem imun atau kekebalan tubuh. Nah, biasanya pada individu yang sehat ini sistem imun, terutama imunitas seluler yang melibatkan sel T atau CD4+ berfungsi untuk mengenali dan melawan infeksi. Nah, namun pada pasien HIV terjadi penurunan yang progresif jumlah dan fungsi sel T, CD4+ sehingga tubuh ini tidak mampu gitu melawan patogen dengan efektif. Kemudian manifestasi klinis HIV atau AIDS ini muncul karena akibat penurunan sistem imun sendiri gitu. Ketika kekebalan tubuh menurun, tubuh menjadi rentan terhadap infeksi yang sebelumnya tidak berbahaya atau jarang menyebabkan penyakit berat yang disebut infeksi oportunistik. Nah, kemudian, ini ada beberapa infeksi yang bisa menyebabkan, tanda dan gejala yang merupakan manifestasi klinis dari, pasien HIV. Yang pertama itu ada infeksi protozoa yang disebabkan oleh pneumocystis carinii atau PCP, tanda dan gejalanya yaitu ada demam, batuk kering atau dengan dahak, bening putih, sesak napas terutama saat beraktivitas, lalu adanya nyeri dada. Kemudian ada infiltrat difus pada ronsen dada. Kemudian ada infeksi protozoa yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Gejala dan tandanya bisa kejang, defisit neurologis lokal seperti kelemahan anggota gerak, encephalopathy atau gangguan fungsi otak. Kemudian ada Cristosporidium. Infeksi ini itu biasanya bersifat ringan dan sembuh sendiri pada orang dengan sistem imun yang normal. Nah, namun pada, pasien dengan HIV/AIDS, infeksi ini bisa menyebabkan kronis, seperti menyebabkan diare berat dan persisten, penurunan berat badan drastis, malabsorpsi, potensi penyebaran ke organ lain. Boleh next. Kemudian ada infeksi jamur. Yang pertama itu ada Candidiasis atau Candida spp. Nah, ini tuh, tanda dan gejalanya itu bisa lesi putih seperti keju di rongga mulut atau yang biasa kita kenal dengan sariawan. Kemudian nyeri saat menelan pada esophagitis, kemudian ada esophagitis candidis ini bisa tanpa gejala namun bisa menyebabkan disfagia atau sulit menelan. Kemudian ada Cryptococcus neoformans, yaitu gejalanya itu, sakit kepala, demam, leher terasa kaku, kemudian bisa juga tanpa gejala yang khas terutama pada cairan cerebrospinal yang tampak normal. Infeksi ini bisa menyebar ke paru atau ke darah. Boleh next.
Kemudian selanjutnya ada infeksi bakteri. Nah, seperti yang kita tahu biasanya yang HIV ini dia tuh mudah terkena infeksi bakteri yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, makanya biasanya orang yang terkena TBC itu dia, dites HIV juga gitu. Nah, tanda dan gejalanya itu bisa batuk kronis, demam berkepanjangan, keringat malam, berkeringat pada malam hari, terus penurunan berat badan juga. Kemudian, penyakit menyebar ke ekstra paru pada pasien dengan AIDS. Lalu ada Mycobacterium intraselular atau MSI yaitu, tanda dan gejalanya sendiri itu demam, kelelahan berat, lemah tubuh secara umum, kemudian infeksi ini juga bisa menyebar ke darah, feses, urin, paru-paru, dan, tanpa gejala yang spesifik. Boleh next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan diagnostik apa saja yang bisa dilakukan pada pasien yang diduga terinfeksi HIV. Yang pertama ada uji imunologi atau uji serologi. Uji serologi yang pertama itu ada ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, di mana ELISA ini prinsip kerjanya adalah imunokromatografi, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan melibatkan antibodi dan antigen pada sampel. Tes ELISA ini dilakukan setelah minggu ke-12 sesudah melakukan aktivitas hubungan seksual yang berisiko tinggi atau tertusuk jarum suntik yang terkontaminasi. Tes ELISA ini dapat dilakukan dengan mengambil sampel darah vena, air liur, atau air kencing. Namun hasil positif pada ELISA itu belum memastikan bahwa orang itu pasti terinfeksi HIV. Masih diperlukan pemeriksaan diagnostik yang lain yaitu Western blot atau IVA yang akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Western blot. Sama halnya dengan tes ELISA, Western blot juga mendeteksi antibodi terhadap HIV. Western blot ini biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi hasil reaktif ELISA. Western blot positif menunjukkan keberadaan antibodi HIV pada individu dengan usia lebih dari 18 bulan. Selanjutnya ada tes rapid test yang merupakan tes serologi yang cepat untuk mendeteksi imunoglobulin G antibodi terhadap HIV. ELISA ada dua macam cara, yaitu mengambil sampel darah dari jari atau mengambil sampel air liur. Selanjutnya ada IVA atau indirect fluorescent antibody, di mana tadi IVA ini adalah salah satu tes yang digunakan untuk mengkonfirmasi hasil tes ELISA. Tapi salah satu kekurangan dari pemeriksaan ini adalah biayanya yang cukup mahal. Selanjutnya ada tes CD4. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, CD4 ini adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh, yaitu sel darah putih yang membunuh virus HIV. Maka jika ada jumlahnya yang kurang, maka sistem kekebalan tubuh menjadi lemah untuk melawan infeksi. Artinya, ketika seseorang terinfeksi HIV, maka hasil tes CD4 ini akan rendah. Lalu selanjutnya tes TLC atau lymphocyte count, di mana tes ini prinsipnya mengukur jumlah limfosit di dalam tubuh. Selanjutnya ada uji virologi. Uji virologi yang pertama adalah PCR test atau polymerase chain reaction, yang merupakan uji yang memeriksa langsung keberadaan virus HIV di dalam darah. Yang kedua ada kultur HIV, yang mendeteksi dengan menguji cairan supernatan. Yang ketiga ada NAAT HIV1 yang menemukan RNA virus atau DNA proviral yang banyak dilakukan untuk mendiagnosis HIV pada anak usia kurang dari 18 bulan. Dan yang terakhir ada uji antigen P24. Boleh next. Baik, komplikasi yang bisa terjadi pada pasien yang terinfeksi HIV. Yang pertama adalah infeksi oportunistik, di mana bisa
terjadi penyakit tuberkulosis, toksoplasmosis, CMV, candidiasis, dan cryptosporidiosis. Komplikasi yang kedua ada komplikasi yang terjadi pada jantung yang manifestasi klinisnya adalah nyeri dada, sesak, perikarditis, dan tamponade. Komplikasi selanjutnya terjadi pada paru di mana terdapat infeksi saluran nafas, bisa juga kanker paru, emfisema, atau bahkan sarkoma Kaposi. Komplikasi selanjutnya ada komplikasi pada liver, di mana bisa terjadi hepatitis B atau hepatitis C, kolesistitis, dan infeksi HSV. Selanjutnya komplikasi yang bisa terjadi di neurologis, yaitu meningitis, gangguan mental, kejang, atau bahkan nyeri kepala. Selanjutnya komplikasi yang terjadi di hematologi, yaitu anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Dan yang terakhir komplikasi pada kulit, yaitu sarkoma Kaposi dan infeksi jamur. Next. Terapi medis yang bisa dilakukan untuk pasien yang terinfeksi HIV adalah terapi antiretroviral atau ARV. ARV ini prinsipnya tidak membunuh virus, tetapi hanya dapat memperlambat laju pertumbuhan virus saja. Pengobatan ARV ini adalah pengobatan kombinasi terapi terbaik bagi pasien yang terinfeksi HIV hingga saat ini. Tujuan utama pemberian ARV ini adalah untuk menekan jumlah virus atau viral load sehingga akan meningkatkan status imun pasien HIV dan mengurangi kematian akibat infeksi oportunistik yang sudah tadi saya jelaskan. Next. Oke, selanjutnya ada peran perawat. Yang pertama itu ada sebagai manajemen keperawatan. Nah, kita itu sangat penting untuk memberikan pendidikan dan edukasi ke pasien HIV. Nah, seperti memberikan konseling untuk memberitahu bahwa HIV dan AIDS ini tidak menular secara mudah begitu. Terus memahami bahwa komplikasi pada dasarnya dapat diminimalkan dengan perawatan yang tepat. Kemudian kita juga pantau tanda-tanda infeksi dan tes laboratorium yang mengindikasikan infeksi. Kemudian memberikan pendidikan mengenai resiko resistensi jika terjadi ketidakpatuhan pengobatan. Kemudian kita juga sebagai perawat memastikan nutrisi dan hidrasi yang cukup untuk pasien HIV. Kemudian kita juga bisa memantau berat badan dan edukasi pasien mengenai perubahan gaya hidup yang dapat digunakan untuk mengurangi penambahan berat badan terkait dengan ART. Kemudian yang kedua, perawat sebagai monitor, yaitu kita juga bisa memantau tanda-tanda infeksi seperti demam, kelelahan, kelesuan, peningkatan denyut jantung, dan tekanan darah rendah pada pasien HIV atau AIDS ini. Kemudian yang ketiga ada perawat sebagai koordinasi. Nah, penanganan pasien HIV positif itu sangat rumit sehingga harus dilakukan oleh tim perawatan kesehatan interprofesional yang meliputi perawat, pekerja sosial, apoteker, dokter, dan lain sebagainya. Jika terjadi infeksi oportunistik atau massa, pasien harus segera dievaluasi oleh dokter untuk memastikan perawatan yang diberikan memadai. Kemudian yang keempat, perawat sebagai pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Kita sangat penting untuk memberikan fakta-fakta utama untuk edukasi pasien pada pasien pengidap HIV, untuk memberitahukan semua pasangan seksual yang mungkin telah terpapar, kemudian gunakan suntik yang bersih untuk memakai obat atau membuang jarum tersebut sangat penting untuk tidak berbagi jarum suntik dengan orang lain. Kemudian menggunakan kondom yang bersih setiap kali berhubungan seksual. Boleh next. Oke, mungkin selanjutnya ada asuhan keperawatan.
Nah, jadi yang pertama itu ada pengkajian, ada identitas diri klien, nama, usia, jenis kelamin, dan yang lainnya. Boleh ke bawah. Dan ada eh, identitas si penanggung jawabnya. Nah, penanggung jawabnya ini ada dari ibu kandung si klien. Nah, alasan masuknya, klien masuk ke rumah sakit Dr. Ahmad Mohtar, kiriman atau rujukan dari Rumah Sakit Yarsi Bukit Tinggi melalui IGD pada tanggal 5 Juni 2018 dengan keluhan demam hilang timbul sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Riwayat kesehatan sekarang saat dilakukan pengkajian tanggal 6 Juni 2018 pada pukul 8 WIB, keluarga klien mengatakan klien mempunyai riwayat hubungan seks bebas semenjak 3 tahun yang lalu. Klien mengatakan badan letih, klien mengatakan nafsu makan kurang, terus makan klien selama di rumah sakit hanya 2 sendok makan. Muntah, mual, klien mengatakan tenggorokan sakit saat menelan. Klien mengatakan tidur sering terbangun pada malam hari. Klien kadang merasakan pusing. Klien mengatakan badannya terasa lemas, nyeri pada perut, nyeri tekan, nyeri skala 5-6. Pasien merasakan nyeri pada persendian saat istirahat dan aktivitas. Klien mengatakan batuk berdahak. Klien mengatakan dada sakit jika batuk, napas, sesak, pendengaran pasien mulai terganggu pada telinga bagian kanan. Pasien mengatakan dia tidak mampu untuk beraktivitas dari berbaring ke posisi duduk sangat lemah. Pasien mengalami penurunan berat badan seberat 8 kilo. Klien klien tampak pucat BAB sejak 1 hari saat pengkajian selama dirawat di rumah sakit. Klien tampak tidak menghabiskan porsi makannya hanya 2 sendok makan. Klien tampak lemah, letih. Klien tampak susah untuk beraktivitas secara mandiri. Klien tampak kurus. Klien tampak meringis, menahan sakit. Klien tampak pucat. Mulut klien tampak ada sariawan dan kering. Klien tampak terbaring. Nah, riwayat kesehatan dahulunya, keluarga klien mengatakan tidak pernah menderita penyakit seperti ini sebelumnya. Keluarga mengatakan pasien tidak pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya. Riwayat kesehatan keluarga mengatakan keluarganya tidak ada mengalami riwayat penyakit yang sama dengan yang diderita oleh klien dan tidak memiliki penyakit keturunan seperti DM atau diabetes mellitus, hipertensi jantung, penyakit menular seperti TBC, HIV, dan hepatitis, dan lainnya. Lalu ada pemeriksaan fisik, kesadarannya kompos mentis, GCS-nya 13, BB sehatnya 51, BB sakitnya 43, tinggi badannya 160, tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 92/57 mmHg, nadinya 104 kali per menit. Temperaturnya masih normal di 36,9, pernapasannya 22 kali per menit. Nih, terus ada selanjutnya ada pemeriksaan kepala, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, dan leher. Dan pemeriksaan toraks paru-parunya terlihat simetris, kanan kiri, ekspansi dinding dada, frekuensi pernapasannya 22 kali per menit. Terus ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan punggung, dan ada pemeriksaan ekstremitas. Boleh, selanjutnya ada genogramnya. Kalian bisa dilihat langsung, boleh langsung ke bawah. Ada kekuatan ototnya, di sini juga ada keterangannya ya teman-teman. Terus ada persyarafannya ada nefrusnya masih normal. Terus ada nervus opticusnya masih normal juga, nervus oculomotoriusnya masih normal juga. Terus ada cochlearisnya masih normal, trigeminusnya masih normal. Terus filariasisnya masih normal, vestibulolarisisnya juga masih normal. Ada glossaphryngusnya juga masih normal, vagusnya juga normal. Terus ada accessoriusnya normal, hipoglossusnya normal, abdusennya juga normal. Selanjutnya ada aktivitas sehari-harinya, dia ada pola nutrisi cairannya juga udah dijelasin kayak nasi biasa 3 kali sehari, minumnya juga udah ada jumlahnya. Kalian bisa lihat sendiri di PPT-nya, di makalahnya. Boleh langsung ke bawah.
Ada data-data laboratoriumnya kayak anti-HCV, dia non-reaktif. Kalian juga bisa lihat di makalahnya. Terus ada pemeriksaan hematologinya, hematologi atau imunoserologinya, ada kimia klinik. Boleh lanjut scroll ke bawah, ada CT scan-nya, ada USG. Terus ada data-data laboratorium biologinya yang kedua. Boleh langsung scroll ke bawah. Ada pengobatan. Di sini kita pengobatannya pakai paracetamol dengan dosisnya 500 ml. Boleh langsung ke bawah. Terus ada obat levofloxacin 500 ml juga. Yang ketiga ada Ringer Lactat 500 ml. Terus yang keempat ada dexamethasone ada 0,75 sampai 9 mg. Yang kelima ada cotrimazole forte ada 800 mg. Loperamid 4 sampai 8 mg. Terus ada kukurma 3 kali sehari 1 sendok teh. Ada Calnex 200 mg. Ada vitamin K dengan jumlah 15 mg. Dan ada Prosagon 30 mg. Nah, di sini ada riwayat alerginya, tidak ada riwayat alergi makanan, udara, atau obat-obatan. Data psikologisnya, perilaku verbalnya, klien menjawab pertanyaannya dengan kurang jelas. Terus, cara memberi informasinya, pertanyaan dengan kooperatif. Perilaku nonverbalnya, klien dibantu dalam melakukan aktivitas. Keadaan emosi klien terlihat tidak stabil dan emosi pada saat berbicara dengan waktu yang mulai lama. Persepsi penyakitnya, klien beranggapan penyakit ini adalah datangnya dari Allah dan sebagai cobaan untuk lebih dekat dengannya. Konsep dirinya, klien sebagai lelaki yang berperan sebagai kepala keluarga. Adaptasinya, klien dapat beradaptasi dan mengenali bahwa klien sekarang lagi berada di rumah sakit. Mekanisme bertahan dirinya, pasien berusaha sedapat mungkin untuk tidak menjadi penyakit sebagai beban pikiran dan menghambat proses penyembuhan. Data sosialnya ada pola komunikasinya klien dengan perawat baik dan kooperatif. Orang yang dapat memberi rasa nyaman istri adalah orang yang dapat membuat klien merasa nyaman. Orang yang paling berharga bagi pasien, orang yang paling berharga bagi pasien adalah istrinya. Boleh langsung ke data spiritualnya, keyakinan orangnya beragama Islam. Boleh langsung ke bawah. Kalian juga bisa dapat, kalau misalnya mau lihat lebih dengan jelas, langsung lihat di makalahnya saja ya teman-teman. Di sini ada data subjektifnya, kalian mengatakan tidak ada nafsu makan, kalian mengatakan Oke, selanjutnya di sini ada analisis data. Yang pertama, data subjektifnya itu klien mengatakan sakit tenggorokan, nyeri menelan, klien mengatakan nyeri tekan pada perut, klien mengatakan nyeri pada persendian saat beraktivitas dan istirahat, klien mengatakan dada sakit jika batuk dan batuknya pun berdahak, kemudian ada PQRS, klien mengatakan dada sakit jika batuk, nyeri perut saat ditekan, nyeri persendian saat beraktivitas dan istirahat, sakit tenggorokan apabila menelan. Nah, untuk Q-nya, klien mengatakan nyeri tekan. Untuk R-nya, klien mengatakan nyeri di persendian, dada, tenggorokan, dan perut. Nah, untuk S-nya, skala nyeri 5 hingga 6. Kemudian T-nya, klien mengatakan nyerinya itu hilang timbul. Nah, di sini ada data objektifnya, klien tampak meringis, menahan sakit, klien tampak nafsu makan berubah, skala nyerinya 5 hingga 6. Kemudian di sini ada etiologinya,
pertama dari berhubungan seksual dengan yang terinfeksi HIV, kemudian menurunnya sistem kekebalan tubuh, kemudian infeksi oportunistik, dan menghasilkan agen pencedera fisiologisnya, yaitu neuropati atau saraf mengalami gangguan atau kerusakan, kemudian menyebabkan rasa nyeri, dan menghasilkan diagnosa perawatannya nyeri akut. Kemudian selanjutnya data subjektif kedua, klien mengatakan nyeri tekan di perut, klien mengatakan tidak ada nafsu makan, klien mengatakan sakit tenggorokan, nyeri menelan. Data objektifnya berat badan klien turun selama sakit sebesar 8 kg, berat badan sehatnya 51, berat badan sakitnya 43. Klien tampak kurus, klien tampak makan hanya 2 sendok saja, mulut klien tampak sariawan dan kering. Kemudian HB pada tanggal 9 Juni itu 8,2, HB tanggal 10 itu 9,4, HB tanggal 11 itu 10,3, dan tinggi badannya 160. Nah, di sini ada etiologinya, pertama berhubungan seksual dengan yang terinfeksi HIV 3 tahun lalu, penurunan sistem kekebalan tubuh, infeksi oportunistik, dan akan mengakibatkan jamur Candida yang menyebabkan sariawan, kemudian sakit tenggorokan saat menelan, ketidakmampuan menelan makanan, kemudian penurunan motivasi makanan, kemudian berat badan turun 8 kg, dan menghasilkan problemnya defisit nutrisi. Kemudian data subjektif yang ketiga, klien mengatakan sulit untuk beraktivitas sendiri, klien mengatakan badan terasa letih, lemas jika beraktivitas, dan kemudian ada data objektifnya, klien tampak susah beraktivitas, klien tampak tidak bersemangat, klien tampak terbaring, klien tampak tidak mampu untuk beraktivitas secara mandiri. Nah, etiologinya itu berhubungan seksual dengan yang terinfeksi HIV 3 tahun lalu, kekebalan tubuh menurun, terjadi infeksi oportunistik, penurunan berat badan, kehilangan massa otot, kelemahan, kemudian aktivitas pun menurun, dan akan terjadinya atrofi otot progresif, dan intoleransi, dan mengakibatkan problemnya intoleransi aktivitas. Nah, di sini ada diagnosa perawatannya. Yang pertama, nyeri akut dengan nomor diagnosa 0077, berhubungan dengan agen pencedera fisiologi atau neuropati terkait HIV, dibuktikan dengan mengeluh nyeri pada persendian, dada, tenggorokan, dan perut, klien tampak meringis, klien tampak nafsu makan berubah. Kemudian diagnosa keduanya, defisit nutrisi dengan nomor diagnosa 0019, berdasarkan dengan ketidakmampuan menelan makanan, dibuktikan dengan klien mengatakan nyeri tekan di perut, tidak ada nafsu makan, nyeri saat menelan, berat badan menurun 8 kg, mulut tampak sariawan dan kering. Kemudian diagnosis ketiganya, intoleransi aktivitas dengan nomor diagnosanya 0056, berhubungan dengan kelemahan, dibuktikan dengan klien mengatakan sulit beraktivitas sendiri, badan terasa letih dan lemas, klien tampak tidak mampu untuk beraktivitas secara mandiri. Selanjutnya ada intervensi keperawatan pada kasus ini. Yang pertama pada diagnosa keperawatan nyeri akut dengan nomor diagnosa D.0077, SLKI-nya kita mengambil luaran tingkat nyeri dengan kode L.08066. Setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan KH. Yang pertama, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat dengan skala 5, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, dan nafsu makan membaik. Selanjutnya, intervensi yang kami ambil untuk diagnosa nyeri akut ini adalah pemberian analgesik dengan kode intervensi I.08243. Diagnosa keperawatan yang kedua ada defisit nutrisi dengan kode D.0019.
SLKI-nya kami mengambil status nutrisi dengan kode L.03030. Setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Nyeri abdomen menurun, sariawan menurun, berat badan membaik, boleh ke bawah lagi, dan nafsu makan membaik dengan semuanya berada di skala 5. Intervensi yang kami ambil di sini ada manajemen nutrisi dengan kode intervensi I.03119. Untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, yaitu intoleransi aktivitas, luarannya ada toleransi aktivitas dengan kode L.05047. Setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil kekuatan tubuh bagian atas meningkat, kekuatan tubuh bagian bawah meningkat, keluhan lelah menurun, dan perasaan lemah menurun dengan skala 5. Untuk intervensinya, kami mengambil manajemen energi dengan kode I.05178. Baik, selanjutnya untuk implementasi keperawatan boleh di-scroll ke tanggal 11. Nah, untuk tanggal 11-nya, untuk hasil dari kolaborasi, rencana tambahan memberikan gabentin jika nyeri tidak terkontrol dalam 24 jam. Boleh di-scroll lagi. Untuk hasil observasinya menunjukkan penurunan skala nyeri disertai dengan tanda-tanda vital stabil. Untuk terapeutiknya, penelaksanaan nyeri berhasil dicapai tanpa menimbulkan efek samping. Untuk hasil edukasinya, boleh di-scroll ke bawah. Boleh di-scroll lagi. Pasien dan keluarga menunjukkan pemahaman yang baik. Untuk kolaborasinya, dokter telah melakukan kolaborasi dengan meresepkan gabapentin sebagai terapi untuk mengatasi nyeri neuropati yang dialami pasien. Untuk diagnosa kedua, defisit nutrisi, boleh ke tanggal 11. Untuk kolaborasinya, untuk hasil observasinya ke bawah lagi. Terus, berat badan naik dari hari sebelumnya, albumin dalam batas normal. Untuk terapeutiknya di-scroll lagi. Pasien mampu makan 90%. Untuk edukasinya, pasien paham tentang pentingnya diet dan tanda malnutrisi. Untuk kolaborasinya, pasien siap dipulangkan dengan panduan nutrisi yang jelas. Untuk diagnosa ketiga, boleh di-scroll ke tanggal 11 saja untuk mempersingkat waktu. Hasilnya, tanda-tanda vital pasien stabil, dan pasien tampak termotivasi. Untuk terapeutiknya, pasien tertarik dengan distraksi yang diberikan seperti menonton film. Untuk edukasinya, pasien mampu mengatur jadwal aktivitas harian. Untuk kolaborasinya, ahli gizi melaporkan asupan harian sebesar 20%. Oke, selanjutnya ada hari dan tanggal. Ada nyeri nyeri akut. Untuk evaluasinya ada S, pasien mengeluh nyeri, dan O, nyeri berkurang dari 5-6 berubah menjadi 4-3. Untuk asesmennya, masalah sebagian teratasi, pasien juga tampak lebih nyaman dan makan lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Pasien belum bisa melakukan banyak aktivitas, dan untuk P-nya, melanjutkan intervensi sesuai SIKI, yaitu terus observasi nyeri, terus monitor TTV, dan melanjutkan pemberian analgesik dengan observasi efek samping. Lalu untuk boleh ke bawah. Yang tanggal. Nah, untuk
nyeri akut pada evaluasi pada tanggal 10, yaitu S-nya pasien melaporkan nyeri masih dirasakan. Untuk objektifnya nyerinya skalanya 3, dan asesmennya nyeri masih menetap, kemungkinan nyeri neuropatik. Untuk analgesik saat ini hanya efektif sementara, respon pasien terhadap terapi analgesik sudah dicatat dalam rekam medis. Terapi belum mencapai target, skala nyeri juga belum turun ke 2, dan untuk P-nya revisi target penurunan nyeri, skala nyeri turun ke 2 dalam 24 jam. Untuk edukasi keluarga untuk segera melaporkan bila kondisi nyeri tidak segera membaik, dan dokumentasi respon pasien terhadap terapi secara berkala, dan kolaborasi dokter untuk boleh ke bawah yang gak pengen jika nyeri terus selama 20 jam. Boleh yang tanggalnya. Nah, untuk tanggal 11-nya, S-nya pasien melaporkan nyeri sudah melaporkan nyeri sudah berkurang. Untuk O-nya, skala nyeri menurun, tanda-tanda vital juga stabil, tidak ada efek samping dari pengobatan. Pasien keluarga juga memahami penggunaan obat dan dampaknya. Resepkan ke bawah. Hello. Boleh ke atas. Kayaknya Askia lagi mengalami nge-lag. Aku lanjutin. Tadinya bagaimana yang ya, klien mengatakan nyeri saat menelan, klien tampak kurus selama sakit, BB-nya 8 kilo turunnya, masalah sebagian teratasi, keluhan dan skala nyeri menurun, nafsu makan membaik, berat badan membaik. Psikinya terusan monitor asupan makanan dan berat badan. Boleh ke bawah? Terus pada intoleransi aktivitas D0056, pasien mengeluh lelah, lemas, dan mengatakan masih merasa cemas terhadap kondisi. Nafsu makannya menurun, skala kelelahannya 5, pasien kooperatif saat latihan, rom pasif, pasien tampak lebih rileks setelah distraksi aromaterapi, pasien memahami teknik pernapasan dalam, namun masih memerlukan pendampingan. Pasien setuju untuk tirah berbaring dengan posisi yang nyaman. A-nya, kelelahan kemungkinan disebabkan oleh penurunan asupan makanan. Pasien menunjukkan respon positif terhadap intervensi terapi kecemasan. Masih dirasakan walaupun edukasi telah diberikan. Dukungan lanjutan dibutuhkan untuk manajemen. Boleh lanjut ke bawah. Manajemen stres dan pemulihan fisik. P-nya lanjutan latihan ROM pasif secara teratur untuk mencegah kekakuan otot. Ada berikan distraksi yang menyenangkan. Boleh lanjut ke bawah sedikit. Mungkin kalau misalnya kalian mau lihat lebih lanjutnya, bisa di makalah kita, nanti kita share link aktifnya.
Oke, mungkin keterbatasan waktu yang kita punya. Maaf bila ada salah kata dalam presentasi kita ataupun kurang lengkapnya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari kelompok 3 KMB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi